Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samaya Maira Ardianti, mahasiswa program studi S1 Data Science Fakultas Informatika dengan 1305213112. Video ini akan mengajak teman-teman lebih memahami mengenai Undang-Undang Pasal 34 Ayat 3. Bunyi dari Pasal 34 Ayat 3 sendiri adalah negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lalu, apa itu definisi fasilitas umum menurut undang-undang? Definisi fasilitas umum menurut undang-undang yang pertama adalah sarana publik. Fasilitas umum mencakup segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan masyarakat umum. Fasilitas umum harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh warga tanpa diskriminasi. Contoh dari fasilitas umum sendiri adalah jalan, trotoar, taman, lapangan olahraga, rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Lalu, mengapa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas umum? Yang pertama, dalam penyediaan fasilitas umum, pemerintah perlu melakukan perencanaan. Pemerintah wajib merencanakan dan memetakan kebutuhan fasilitas umum di setiap daerahnya, karena tentunya setiap daerah memerlukan fasilitas umum yang berbeda juga. Kemudian, pendanaan. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Jadi tidak hanya untuk pembuatan, namun juga untuk maintenance-nya atau pemeliharaannya. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Pemerintah bertanggung jawab atas proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum. Lalu, bagaimana analisis terhadap ketersediaan fasilitas umum di daerah? Yang pertama, mengenai faktor kecukupan, kemudian yang kedua distribusi, dan ketiga aksesibilitas. Mengenai kecukupan, data menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan fasilitas umum di beberapa daerah. Itu mengapa perlunya ada pemerataan dan pembangunan untuk fasilitas umum di setiap masing-masing daerah. Kemudian distribusi. Fasilitas umum belum tersebar merata, dengan konsentrasi lebih banyak di perkotaan dibanding pedesaan. Itu mengapa perkembangan belum semuanya tercapai, karena seringkali banyak pembangunan dilakukan hanya pada di bagian kota, namun bukan pedesaan. Dan yang ketiga, ada aksesibilitas. Banyak warga, terutama di daerah terpencil, kesulitan mengakses fasilitas umum karena kendala jarak dan transportasi. Itu mengapa sangat diperlukan pemerataan yang sangat betul-betul merata, supaya setiap masyarakat, baik di pelosok maupun di kota, bisa merasakan fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah. Namun, fasilitas umum tidak hanya terkait tentang pemerintah saja. Masyarakat juga perlu mengambil peran dalam pemeliharaan fasilitas umum. Seperti apa? Contohnya adalah partisipasi, pemeliharaan, dan pelaporan. Mari dengar kata teman-teman yang lain yuk. Upaya untuk menjaga fasilitas umum adalah dengan menjaga kebersihan fasilitas umum yaitu dengan mengontrol fasilitasnya. Upaya menjaga fasilitas umum yaitu dengan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan fungsinya. Dan menurut aku, jangan coret-coret fasilitas umum.